Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga apa yang kita lakukan jadi kebaikan bagi dunia kita dan bagi akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Setiap patah kata pasti akan didengar oleh Allah dan pasti akan kembali kepada pembuatnya. Jangan bicara kecuali yang baik. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada para ulama, guru-guru kami, para orang tua, sesepuh dari Podomoro, juga Al-Azhar, Masya Allah, dan semua yang hadir. Ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram. Kesananya masing-masing. Amin hadirin. Hanya boleh jawab yang ngacung tangan. Apa yang paling diinginkan oleh setiap manusia? Laki-laki, perempuan, tua, muda, Islam, non-Islam. Apa yang paling dicari dan diinginkan? Cung, siapa yang tahu? Susah ngaturnya, Pak. Apa, Ibu? Apa? Kepanjangan, satu kata. Apa? Bahagia? Surga? Sudah. Daripada ribut begini. Tua, muda, laki, perempuan, Islam, non-Islam, semuanya merindukan bahagia. Benar? Benar? Pertanyaannya, bahagia itu apa kuncinya? Tuh, pada nggak tahu, makanya susah bahagia. Apa? Jangan ngarang. Ya, sudah. Maaf ya Pak, ini bikin masalah baru. Nggak akan saya tanya Bu, Pak, apakah banyak uang pasti bahagia? Tidak sama sekali. Makin banyak uang, kalau tidak punya kuncinya, dia akan sengsara justru oleh uangnya. Apa punya tas bagus pasti bahagia? Bukan tidak punya ya. Kalau harta kunci bahagia, berarti Allah tidak adil. Karena tidak semua orang hartanya banyak, benar? Apakah jabatan tinggi pasti bahagia? Belum tentu. Kalau gitu yang paling bahagia di Indonesia adalah Pak Jokowi. Sepertinya lagi kurang bahagia sekarang ya. Apakah wajah cakep pasti bahagia? Kalau gitu kita tidak ada yang bahagia ya. Ngerti? Bahagia itu kuncinya dua. Iman dan amal soleh. Dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nahl 97. Man, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia artinya apa? Cerdas sekali, kurang iman dan kurang amal soleh. Pernah ada seorang suami yang komplain, istri saya tuh ke pengajian seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi kenapa yang berubah cuma seragamnya? Kelakuannya tidak robah. Kenapa yang meningkat bukan imannya, tapi cicilannya? Sudah tahu belum ciri orang yang imannya belum kuat? Cirinya minimal 3. 1, selalu cemas, risau, galau dengan yang belum terjadi. Ingat besok cemas, dolar naik cemas, harga naik cemas, ingat umur cemas. Banyak yang dicemaskan, jadi hidup setiap ingat besok, ingat lusa, galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Ingat masa lalu, kemarin, dulu, kecewa, sakit hati, sedih, jengkel. Tidak enak lagi. Ke depan sengsara, yang lalu nelangsa. Ingat sekarang, capek lahirnya, capek pikirannya, capek batinnya. Jadi nyaris enggak bahagia. Walaupun mungkin rumah megah, harta melimpah, mobil mewah, tapi hati tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Kita diciptakan itu untuk bahagia. Di dunia bahagia, di kubur bahagia, di akhirat bahagia. Salah satu kuncinya adanya masjid ini. Jadi masjid ini tuh untuk membuat kita bahagia. Bukan untuk bertengkar. Halo? Pertanyaan, kenapa orang kurang iman? 2 penyebabnya. 1, langsung melongo. Kenapa Bapak Ibu susah? Ada yang sampai tua tuh tidak bahagia. Capek aja hatinya tuh. Lihat suami jengkel, lihat anak kesel, lihat calon mertua enek, lihat karyawan mual. Ada yang sepanjang harinya tuh ribet aja. Tiap ngomong gak enak, tiap komentar gak enak, tiap nanya nyelek, tiap ngejawab bikin sakit hati. Ada namanya mbak ribet. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh gak ada bahagianya. Bangun tidur, badan gak enak bener, ini leher kayak babi hutan. Dikutuk tubuhnya sendiri. Lalu, bau apa nih? Padahal bau dia. Ke kamar mandi, jangan boros air, ini sekarang mahal loh air. Belum masuk kamar mandi udah ngambek. Disuguhin makan apa Pak? Bosen, jangan nasi goreng terus. Belum juga dimakan udah bosen. Mau pergi pasti macet nih, pasti macet. Belum juga pergi udah menderita. Ada orang yang dari bangun sampai tidur ruwet aja terus urusannya. Pernah tidak Bu? Mendengar orang yang sibuk ngomel, mengeluh, mencela. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas, suara sendiri ah. Kalau orang bahagia tuh bicaranya tuh enak. Kalau orang hatinya tidak bahagia, bicaranya tuh bikin enek. Baik dirinya maupun yang dengar. Mengapa orang imannya lemah, akhlaknya kurang baik? Penyebabnya 2. 1, lemah ilmu agamanya.
Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu, kalah oleh syahwat, kalah oleh amarah, kalah oleh keserakahan. Jadi dirinya tuh lemah. Akibatnya hidup ini tidak bisa merasa bahagia. Nah, saat ini saya ceramahnya mau sederhana saja. Terima kasih ini Pak dari Podomoro dan Al-Azhar, Masya Allah. Memang Rasulullah pindah hijrah itu yang pertama dibangun masjid. Kita belajar dari masjid aja ya. Halo? Jangan sampai masjidnya bagus, tapi jamaahnya kurang bagus. Yang ke sorga kan jamaahnya. Satu, bagaimana supaya hidup ini indah dan bermanfaat. Lihat masjid ini, indah, kokoh, bermanfaat. Syarat pertama bangunan ini adalah bahan bangunannya beda-beda, tapi punya tujuan sama, benar? Ada semen, ada besi, ada batu, ada kloset, ini beda-beda, tapi tidak berantem, malah akur. Jadi syarat pertama kalau kita ingin akur bermasyarakat adalah bijak terhadap perbedaan. Sebab perbedaan itu sunatullah, nyata, kita saja jadi orang gara-gara perbedaan ibu dan bapak. Allah juga menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep lagi ada. Jadi perbedaan itu awal terwujudnya kita aja dari perbedaan. Cuma kompak, jadi kita, benar? Jadi bukan perbedaannya yang jadi masalah, tapi menyikapi perbedaan yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, kita tuh bermasalah tuh bukan karena khilafiyah Pak, tapi tidak bisa menahan diri menyikapinya dan kurang ilmunya. Jadi bagaimana kalau tiap beda jadi masalah, stres kita. Beda masjid masalah, beda partai masalah. Gak bisa, hidup kita cuma sebentar, kita lagi nunggu mati, benar? Kalau saya lihat dari depan ini lagi nunggu antrian, ya. Ini serius, saya sekarang udah mau 63 nih Pak, udah lewat 62, tinggal dikit lagi kalau 63 ya. Tapi kalau mau duluan ya silahkan ya. Dengar, beda pendapat. Kalau ada beda pendapat bagaimana? Tolong ini rumusnya ya Bu, Pak. Kan banyak perbedaan pendapat. Ada kunut, tidak kunut, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Isad, macam-macam perbedaan. Benar? Dengar, bagi kita orang awam, kalau ada perbedaan, kunci pertamanya jangan banyak komentar. Ulangi. Udah dikit ilmunya, banyak ngomongnya. Dia sumber masalah. Dalam Islam tuh bibir tuh cuma dua pilihannya. Falyakul khairon au liyasmut. Berkata baik atau diam. Cuman itu pilihannya. Tidak bicara sia-sia, tidak bicara maksiat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, apa yang pertama dilakukan? Diam, tidak banyak komentar. Setuju? Kenapa ini kunut? Kenapa itu tidak kunut? Jawabannya, dua, kata kunci kalau ada perbedaan adalah belajar. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Jadi mengerti, jangan sampai berkomentar karena tidak ngerti. Jelas? Kenapa ini begini? Belajar dari ahlinya. Kenapa ini kunut? Belajar. Oh ini Imam Syafi'i. 3,
Pilih yang paling kita yakini. Ah, saya pasnya ini nih. Pilih. 4, hormati pilihan saudara kita lainnya. Kita nggak bisa maksa orang lain. Sorga bukan milik kita. Sorga itu yang punya Allah, benar? Dan yang kelima, doakan supaya semuanya dapat hidayah, dapat petunjuk dan diterima oleh Allah. Beres, nggak pakai ribut, benar? Halo? Jangan bikin emosi, jawab, benar? Udah beres. Jangan ribet lah. Orang para ulama yang tinggi ilmunya aja nggak ada yang ribet dengan perbedaan. Yang ribet itu adalah orang yang kurang ilmunya, gede amarahnya, itu yang bikin masalah. Jadi belajar, tahan diri, insya Allah jadi solusi. Bagaimana kalau masalah di keluarga? Sama. Enggak mungkin ibu dan bapak pendapatnya sama selalu. Enggak mungkin ibu perempuan, bapak lelaki. Jadi gimana kalau ada perbedaan pendapat? Tenang. Udah dengar belum ceramah tentang kakek-kakek 70 tahun yang sehat awet muda? Udah dengar belum? Belum, kan saya belum cerita ya. Kalau ada yang nyebut sudah mau saya suruh cerita. Jadi ada kakek-kakek umur 70 tahun. Sehat, seger, fresh, awet muda. Kakek ini sehat selalu, seger, fit. Apa rahasianya? Kata si kakek, kunci saya cuma satu. Apa kek? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak suka berbantah-bantahan. Oh gitu kek? Iya. Jadi gimana? Ya jadi saya segar saja, tenang, pikiran tidak ruwet. Jadi kakek itu tidak berdebat? Iya tidak. Tapi menurut saya tidak mungkin lah kek. Pasti ada yang diperdebatkan. Enggak mungkin lah hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda. Menurut saya tidak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya. Udah dibilangin gak suka berdebat. Kita segala hal diperdebatkan, benar? Keputusan MK udah beres, berdebat. Lah itu aja udah beres. Kenapa harus semua diperdebatkan? Mau beli ini ribut, punya ini ribut, semua diperdebatkan. Nonton sepak bola udah selesai tetap berdebat. Harusnya dia 2-0 nih. Kata siapa 2-0? Udah jelas 2-1 ya. Mau bahagia Bu? Jangan banyak berdebat, rileks saja. Ada lagi kakek-kakek umur 80 tahun, sehat, seger, fresh. Kakek ini sehat terus, apa rahasianya? Kalau saya kuncinya ada 2. Apa? 1, saya tidak mau marah-marah. Kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres jadi nggak ngambek. Spion mobil, copot tuh ada yang maling. Biarin, beli lagi. Beres. Masa spion bikin jengkel ya kan? Bayar listrik mahal nih, jadi 3 juta. Cabut. Hah? Dicabut gelap dong. Bayar. Beres. Bensin naik, jadi mahal nih. Dorong. Hah? Didorong capek. Bayar. Dunia memang kayak gini. Masa tiap urusan ribet? Masa tiap pilpres kita jengkel? 5 tahun sekali kita bikin musuh baru? Masa tiap urusan tuh ada terus? Rileks saja hadirin. Halo? Gimana istri saya banyak omong? Lebih bagus daripada nggak bisa ngomong. Gimana dong kalau istri ngomong terus? Dengerin. Sederhana. Misal di jalan ada yang ngomong, monyet lo. Apa masalahnya? Dia nyebut monyet. Kita monyet bukan? Tinggal, bukan. Kenapa harus marah? Nggak nyambung ya kan? Dia nyebut monyet, berarti penglihatannya rabun, betul tidak?
Bu, Pak, mau bahagia enggak? Ayo atuh, amalkan Islam ya. Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri ahli salat yang bagus, ciri ahli masjid yang bagus, senang berinfak dalam lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang-orang dan berbuat baik. Itu ciri orang yang sholatnya bagus. Jadi pemarah teh error. Orang yang dikit-dikit marah, dikit jengkel, dia nggak bisa bahagia. Dan orang lain pun nggak bahagia. Sangat mengharapkan dia cepat pensiun, dimutasi, atau mungkin pulang ke tempat yang tidak marah-marah. Halo? Bu, Ibu mau punya suami pemarah? Sama, Bu, sama. Kami tuh capek udah membanting-banting tulang, pulang kemudian jangan. Islam itu mengajarkan menjadi pribadi yang menahan amarah, memaafkan dan berbuat kebaikan. Nih dikit nih, udah habis belum waktunya? Jangan pakai marah dong jawabannya. Baru belum, kan enak. Pak, Bapak, apakah Bapak mau istri Bapak itu sangat bangga kepada suaminya? Mau tidak? Selain bangga, sangat hormat kepada suami. Mau? Tidak rewel. Mau? Tidak marah-marah. Mau? Menjadi istri yang nurut dan berbakti sama suami. Mau tidak? Mau tidak? Gimana caranya? Punya istri enggak? Ini kalau kurang ilmu kayak gitu tuh, bengong. Dengar, Ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Catat, lelaki. Nasehat lemah lembut. Nasehatnya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat. Jangan sekali-kali menasehati istri di depan orang lain. Betul, Bu? Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkas? Ringkas. Mau bertele-tele atau simpel? Catat. Ringkas. Maukah diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit. Fokus ke yang ini. Kalau nasihat sudah dinasehatin, mau dimaafkan? Mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Catat. Maafkan istri sebelum istri minta maaf. Setuju, Bu? Udah itu mau enggak langsung dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti itu, ibu salah, suami tidak marah, nasihatnya lemah lembut, simple, kemudian udah gitu langsung dimaafkan ibu teh, udah gitu dikasih uang. Keren gak suami begitu, Bu? Keren tidak? Ibu bangga tidak lihat punya suami begitu? Mau tidak? Kalau suaminya seperti itu mau nurut tidak? Mau rewel tidak? Itu pengamalan surat Ali Imran 134. Ciri orang yang bertakwa, menahan amarah, memaafkan dan berbuat kebaikan. Kalau tahu ilmunya mah simple. Halo? Enggak ada ahli masjid pemarah tuh enggak jelas. Niru siapa? Wah, siapa sebel? Maafkan. Belum nyobain sih dihina rame-rame. Apa? Kenapa lihat ke saya kayak gitu?
Kan ada yang nanya, sakit hati nggak dihina? Mau ngapain sakit hati, nggak ada kerjaan. Kalau ada yang nanya, gimana supaya nggak sakit hati? Lah Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. Yang menciptakan kita siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang mengampuni dosa siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu ngapain gak ada kerjaan mikirin omongan orang? Sampai jeding, jebleh, nggak ngepek men. Sakit hati itu bukan karena dihina, sakit hati itu karena tidak jujur melihat dirinya sendiri. Harusnya dihina kita bersyukur. Satu, bukan kita yang menghina. Dua, dihina itu artinya Allah memberitahu bahwa lebih banyak kehinaan kita yang ditutupi dibanding yang diomongin oleh orang. Benar? Coba ibu dengerin yang menghina. Cetek sekali dibanding kehinaan kita yang aslinya. Kita ini dihormati orang lain bukan karena mulia. Kita dihormati karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Betul? Pak, kenapa istri Bapak masih menghargai Bapak? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Benar? Jangan marah-marah. Kalau ketahuan ngejongkeng, ya kan? Bu, ibu, kalau dihina oleh tetangga tenang aja. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah ya Allah, saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Biasa aja lah. Enak kalau tahu agama mah ya. Nah Bapak Ibu, dua, ini bangunan jadi kokoh keren karena bahan bangunannya itu mau pada tempatnya, tidak sibuk menonjolkan diri, dengan kata lain pada ikhlas ini teh. Ada batu kebek tidak di sini? Mana? Nggak kelihatan. Dia ridho berada di bawah tanah. Ada besi beton tidak? Ternyata untuk diakui itu tidak harus sibuk menonjolkan diri. Masalah kita tidak bisa akur adalah sangat sibuk senang menonjolkan diri. Nih jantung. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Tapi kita mengakui kita hidup jasa jantung. Coba kalau yang suka menonjolkan diri, ambeien, bisul, jerawat, tumor, semuanya bikin sakit, benar? Makanya kalau kita ingin menikmati kebersamaan, jadilah orang ikhlas. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, kasih ibu. Ya sudahlah, selesaikan. Atau seperti gula. Gula, teh manis. Karena gula tidak disebut teh gula, giliran kopi disebut kopi. Gula tidak sakit hati. Martabak manis nggak disebut martabak gula, giliran telur disebut martabak telur. Giliran penyakit disebut ini sakit gula. Oh, ini gula tidak dendam, tetap ya dia mah manis ya kan, harusnya sakit hati dia. Nggak disebut-sebut, difitnah. Anteng we gula mah membuat jadi manis. Begitulah harusnya kita, hei mama. Mau bahagia? Wajib jadi orang yang berusaha ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang paling ringan menikmati hidup.
Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia, gak bisa dibeli oleh apapun. Apa sih orang ikhlas? Orang ikhlas itu orang yang cita-citanya cuma satu. Dia melakukan sesuatu, semoga Allah Tuhan saya ridho. Selesai. Orang mau tahu, mau tidak tahu, gak ada masalah. Mau berterima kasih atau tidak, gak ada masalah. Mau menghargai atau tidak, gak ada masalah. Jarang luka di sini. Senyum. Jadi ibu kurang bahagia itu artinya apa? Jawab ibu. Kurang ikhlas. Mau tahu rahasianya ikhlas, Pak, Bu? Mau tahu tidak? Lakukan, lupakan. Lakukan, ulangi. Lakukan. Kalau kita mengingat-ingat jasa baik kita, jatuhnya jadi bahagia atau jadi galau? Berarti nggak ikhlas. Kalau ikhlas itu tenang. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Kalau kita nunggu orang berterima kasih, hati jadi tenang atau jadi risau? Semua dosa berbuah ketidaktenangan di hati. Lakukan. Apakah Allah menyaksikan amal kita? Menyaksikan. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya. Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Jawab. Mungkinkah ketuker balasannya? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Lakukan yang terbaik, cukuplah Allah yang tahu. Enteng hidup ini. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Ragu-ragu ya. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Kita tes. Ibu masak. Pak, sarapan dulu ya. Hari Ahad ini ibu masak makanan spesial. Kesukaan papa. Terus kata suami, aduh ibu kok nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa papa kok kelihatan tidak bahagia? Bukan begitu Bu, ini hari Ahad saya udah keburu ada janji mau makan bubur sama teman sepedahan. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Jangan langsung soleha, yang asli dulu. Hah? Kecewa, apalagi? Kesel, ada lagi? Jengkel, apalagi? Kapok, ada lagi? Berarti berbuat baik tidak identik bahagia, kecuali kalau niatnya ikhlas. Jelas? Ibu ngurus anak berbuat baik, tapi ibu sakit hati, gak ikhlas. Ini ibumu nak, ibumu, anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kata anak, siapa suruh ya dek? Kita kan gak pesen lahir dari ibu yang ini. Ah, yang mana lagi? Jadi masalah baru. Shh, ibu, nggak boleh nyebut-nyebut jasa begitu. Pak, dengerin. Ibu pengen tahu bagaimana ibu-ibu yang ikhlas? Pak, makan dulu Pak. Kata suami, aduh Bu maaf, saya itu udah ada janji. Apa-apa? Sudah ada janji? Iya Bu. Pak, ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji dengan kawan-kawan papa daripada makan sama saya. Tapi ibu udah masak. Pak, saya masak, saya niatkan jadi amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah, semua sudah dicatat oleh Allah. Insya Allah ada pahalanya. Berangkat sayang, jangan ragukan perasaan. So sweet ya kan? Benar tidak? Indah tidak?
Dengar ceritanya aja udah mengagumkan. Cerita orang ikhlas itu mengagumkan. Apalagi kita ketemu orang ikhlas, pasti mengagumkan. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas. Surga dunia bisa kita dapatkan. Surga dunia bukan masalah uang, mobil, tas, HP, tabungan. Itu cetek. Surga dunia itu kalau punya hati yang ikhlas di dalam berbuat kebaikan. Tidak rindu dipuji, tidak mabok penghormatan, tidak memikirkan orang balas budi. Pikirannya seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Mikir apa ini pada minyak? Mikir kok istri saya nggak kayak gitu. Persis pikiran istri, suami saya mah jauh pisan. Saya tuh ingin suami saya tuh orangnya ikhlas, pintar, soleh, banyak duitnya. Bu, kan yang seperti itu mah enggak mau sama ibu. Jadi ibu terima yang ada aja ya. Sing sabar. Mana jamnya nih? Jangan-jangan udah habis belum? Udah lebih jinak sekarang. Lanjut sedikit lagi ya. Latihan ikhlas lah sedikit. Latihan ikhlas 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Sedekah diketahui orang boleh? Boleh. Tapi sedekah diam-diam lebih banyak. Nggak usah segala diposting. Ini mau bangun jam 3 posting. Bangun. Padahal dia sendiri nggak sholat, main HP aja terus. Pas si grup WA-nya tuh namanya grup WA Together, Ria Together. Bangun, dijawab, maaf ya saya sudah bangun dari tadi. Orang yang suka pamer gak ada bahagianya hidupnya. 2, mau tahu rahasia ikhlas? Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, pasti nggak ikhlas. Karena orang yang ikhlas, ada orang, nggak ada orang, sama saja. Dia lakukan yang terbaik. Karena Allah ada, Allah lihat. Jadi kalau lagi ngaji sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba ada yang masuk. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tahu-tahu orangnya keluar lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jadi bagus yang tengahnya? Harusnya bagus dari awal, benar? Ada orang gak ada orang sama. Ibu, jangan cuman mandi kalau ada suami. Gak ada suami tetap bersih. 3. Ciri orang latihan ikhlas, dengar. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Itu rahasianya. Nih ada seseorang di ruangan ini ya. Dia udah pernah ditakdirkan dipuji rame-rame. Udah gitu ditakdirkan dicaci maki rame-rame. Biasa aja wajahnya Yang mana emangnya? Dengerin ini penting nih Pak. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki rame-rame. Dipuji rame-rame, cenderung kita ini jadi dekat dengan sifat munafik. Cenderung hanya ngebagus-bagus casing, tapi lupa kepada isi. Capek jadi orang yang pengen dipuji itu enggak ada bahagianya. Ibu, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Makanya menderita.
Hari sholat beres. Sholat gesit cuma 2 menit. Itu juga salah lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, ari dandan. Salah satu penderitaan ibu-ibu teh centil. Ingin kelihatan langsing jadi jarang napas. Ingin kelihatan putih direndam pakai soklin. Ingin kelihatan kaya banyak cicilan. Capek, capek. Hidup ingin dipuji itu capek. Dan tidak akan pernah terpenuhi hatinya. Mau bahagia? Just the way you are. Apa artinya? Saya kira dilarang merokok. Nah. Ayo mari kita bersihkan hati. Jangan ribet, jangan pusingkan. Allah Maha melihat, Allah suka, pasti kita lakukan yang terbaik. 4, mau latihan ikhlas? Jangan ingin dihargai. Ini berat nih, bagi yang barisan depan ini cobaannya. Iya kan? Wah. Kayak tadi saya ke sini, waduh dibuka ini ada security. Silakan Mas, silakan. Itu teh lebih berat ujiannya. Yang enak tuh jadi orang biasa-biasa. Makin nagih ingin dihormati orang, makin nagih ingin dimuliakan orang, makin tidak bahagia. Sudah diingat tadi Pan? Kita ini punya, coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada di atas. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh malah gembira lagi hadirin. Banyak dosa? Banyak dosa? Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa jamaah ini? Jawab. Suami mau dekat sama ibu? Gak mau. Kalau satu dosa lelaki, satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung. Menjijikan kita ini Pak. Itu aslinya. Orang menghargai kita karena Allah nutupin kebusukan kita. Makanya nggak usah petantang-petenteng. Sekali dibuka aib, jatuh diri kita ini. Benar? Lihat itu, berapa banyak menteri, jenderal, doktor, profesor, dibuka aibnya, zzz, langsung habis. Mikir semua. Kenapa jadi stres begitu? Takut dibuka aib, biasa-biasa aja. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Lakukan. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Perlukah kita menceritakan jasa kebaikan kita? Tes. Bapak-bapak, dengerin. Masya Allah. Tolong ya nggak usah terlalu banyak bicara lah. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Maaf. Aduh, beliau jadi pulang tuh. Insya Allah. Minta didoakan. Saya cicilan sangat banyak. Insya Allah maaf, astagfirullah. Ini di akhirat kena nih. Memaafkan enggak? Awas loh kalau enggak memaafkan ya. Hadirin, dikit lagi ya. Supaya mantap karena walaupun rajin sholat, rajin ke masjid, kalau akhlaknya kurang baik, kita tidak jadi bukti indahnya Islam. Karena orang yang benar ilmu dan ibadahnya adalah akhlaknya jadi baik. Nah ini diantaranya. Ya.
Makanya jadi orang ikhlas tuh penting dilatih, dipahami. Bu, kalau suami ibu mengatakan seperti ini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Memeras-meras keringat demi kalian. Ini rumah saya yang beliin, saya yang nyicil. Kalian pergi ke sana sini, itu saya ngongkosin. Kalian makan tiap hari, tetesan keringat saya tahu, semua ini saya yang berjuang. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek, Bu? Catat, Pak. Makin pamer kebaikan, yang dengar itu apa, Bu? Ibu makin sayang ke suami atau jadi sebel? Dengerin, Pak. Jangan sekali-kali kita pamer jasa. Takdirnya orang yang ngedengerin, kalau kita bicara berlebihan tentang diri kita, orang tuh enek dan sebel. Benar, Bu? Jadi tiap ngedengar orang yang pamer tuh jadi enek, Bu? Jadi sebel, Bu? Sama, itu pun kami rasakan ya, Bu ya. Ibu teh capek, Pak. Nyel aja di sini teh. Jangan, hadirin, lakukan yang terbaik, lupakan. Sibuk lagi berbuat baik, biarlah seperti melukis di pinggir pantai. Lihat, melukis di pinggir pantai, datang ombak, nggak ada, gak apa-apa. Kita nggak perlu diingat orang, gak apa-apa. Yang penting kita berbuat kebaikan setiap saat, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Jadi adanya masjid ini sangat bagus. Dan akan disebut sukses masjid ini kalau membuat jamaahnya semakin bagus akhlaknya. Karena ketika ditanya, kenapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kita belajar, ujungnya kuat iman, hasilnya akhlak mulia. Kita ibadah, kita sholat, umroh, haji, sedekah, ujungnya adalah akhlak mulia. Orang yang ilmunya belum banyak, ibadahnya pas-pasan, tapi akhlaknya bagus, itu dicatatkan oleh Allah seperti ahli tahajud dan ahli saum. Sorga tertinggi itu diperoleh oleh orang yang paling mulia akhlaknya. Amalkan 3 saya aman bagimu. Ulangi. Ulangi. Dimanapun kita ada, orang lain aman. Tidak ada yang terganggu oleh kita. Masjid ini juga, tapi saya percaya kalau Al-Azhar sudah ada aturannya ya. Tentang speaker ya. Atur sedemikian rupa sehingga orang tuh bahagia, jangan jengkel dengar suara masjid. Ada aturannya dalam Islam. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. 1, tidak ganggu. Yang kedua, menyenangkan. Tiap ke masjid, colek, bau enggak? Kalau bau, makan apa yang bikin harum? Colek. Kalau mual, apalagi orang lain. Jangan sampai kita datang orang terganggu oleh kita. 3, terakhir, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Inilah puncaknya akhlak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak memberi manfaat. Mudah-mudahan hadirnya masjid ini menjadi aman, nyaman. Yang kedua, membuat senang. Dan yang ketiga, membawa manfaat. Karena akhlak itu 3 ini. Aman, menyenangkan, dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.